Sebut saja bunga yang dulunya bukan pengikut Kristus, jatuh dalam dosa persinahan, bahkan menjual diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan parahnya lagi, suaminya ikut terlibat dalam proses jual diri tersebut, jatuh dalam ikatan narkoba, bahkan hidupnya terpuruk, sangat terpuruk dan hancur. Berkali-kali ingin bercerai, namun pada suatu ketika Tuhan menjamah kedua pasangan suami istri ini dalam suatu ibadah KKR. Inilah kisah nyata seorang mantan kupu-kupu malam yang akan bersaksi kepada kita semua. Dan biarlah melalui kesaksiannya bisa menjadikan berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Mau Kak dengar, siapa tahu ada hikmah yang bisa aku ambil dari kisah kakak. Oke, aku lanjutin video part 3 ini ya, karena tadi aku udah upload video kesaksian aku di part 2. Oke, jadi aku tuh jual diri jadi PSK, jadi penari striptis itu dari umur 12 tahun. Selesai aku lulus SD di Jawa Timur, aku pulang ke Manado dan aku mengalami satu masalah di mana keluarga aku hancur, keluarga aku pisah, papa aku pisah, dan aku menjadi anak yang broken home. Dan dari situ aku memilih untuk lari dari rumah, dan tidak sengaja aku berjumpa dengan pacar aku. Karena situasi keadaan harus cari uang untuk makan, akhirnya aku dipekerjakan, dijual oleh pacar aku menjadi wanita malam. Lama-kelamaan menjadi penari striptis, penari telanjang, lama-kelamaan menjadi seorang PSK atau pekerja seks komersial. Nah, lama-kelamaan hidup aku hancur, lama-kelamaan hidup aku semakin rusak. Dan itulah kesaksian hidup aku. Nanti aku lanjutin part 4-nya ya. Oke, puji Tuhan, makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ngedukung, nge-support aku, bahkan sudah nonton setiap video-video kesaksian hidup aku. Makasih banyak. Makasih juga buat kalian yang ngehina, ngejudge aku, bahkan gak percaya dengan kesaksian aku. Bahkan ada yang sempat menawar dan menyanyikan pasaran hidup aku. Makasih banyak. Aku tetap mengasihi dan mendoakan kalian, mencintai kalian, dan aku akan melanjutkan part-4-nya. Oke, jadi kami tuh istilah orang dunia melalang buana, karena suami aku itu buronan nomor 1 kota Manado, diperintah tembak mati di tempat oleh Kapolres Sulut waktu itu tahun 2014. Akhirnya kami pergi ke Batam, Jakarta, Pulau Bali, ada berapa kali bolak-balik, terus Pulau Ternate, dan yang paling terakhir itu tahun 2014. Waktu itu kami balik ke Bali dalam pekerjaan yang sama lagi, dalam profesi yang sama lagi, sebagai wanita malam, jual-jual diri. Dan satu titik aku mengalami capek, aku capek, ternyata Tuhan respon hati aku, dan yang duluan dipulihkan itu suami aku. Dan aku ikut-ikutan doa sekedar doa, ibadah sekedar ibadah, baca Alkitab sekedar baca Alkitab, tapi tidak mengerti, tidak tahu, dan tidak mengenal, bahkan karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan satu titik pacar aku yang bahkan sudah jadi suami aku sekarang ini, dia baca firman Tuhan yang berbunyi bahwa, yang berkata bahwa yang tersembunyi akan dibukakan oleh Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, semua telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Nah, waktu itu dia jujur, selesai doa subuh pagi jam 5, dia bicara 4 mata, dan dia bilang bahwa dia mau jujur, dia sering pakai perempuan, pergi ke pijat plus, dia ngehianatin aku dengan teman-teman aku dan sahabat-sahabat aku. Di situ aku hancur banget, sampai akhirnya aku down, iman aku belum kuat, aku minta cerai selama sampai 7 kali. Terus aku sering maki dia kerja, pulang kerja, dia makan, selesai makan dia tidur, bangun tidur aku maki dia, sehingga membuat dia sampai harus membuat dia kesel. Akhirnya supaya dia mengiyakan ketika aku minta cerai, tetapi dia tidak pernah putus asa, dia terus doain aku. Dan satu titik kita ke gereja KKR, dan waktu itu aku lihat dia didoakan yang pertama, terus selesai dia berdoa, dia datang ke aku, dia panggil aku untuk maju ke depan untuk didoakan. Tapi aku bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu aja jangan panggil aku, kamu yang ngajarin aku dalam dunia malam ini, kamu yang ngajarin aku sampai serusak dan sehancur ini. Tetapi dengan keterpaksaan hati, akhirnya aku maju ke depan, tapi aku masih mengeraskan hati aku, karena aku dari Muslim, aku nggak tahu siapa itu Yesus, siapa itu Yesus Kristus, aku nggak tahu. Jadi inilah perjumpaan pribadi dengan
aku dengan Tuhan. Nanti aku akan lanjutkan untuk part 5-nya karena waktunya tidak cukup. Makasih banyak, tetap terus ikuti, nonton setiap kesaksian hidup aku ya.